Ketika saudara mempercayakan hati dan pikiran ini kepada Tuhan sepenuhnya, mukjizat terjadi dalam hidup saudara. Good morning. Selamat pagi saudara. Senang sekali saya bisa berada bersama saudara lagi pagi ini. Pagi ini saya mau menyapa semua jemaat kita yang ada di seluruh dunia, jemaat global yang mengikuti dengan setia siaran channel kita di YouTube. Demikian juga para YouTube subscribers yang lain. Saya percaya dimanapun kita berada Tuhan memberkati kita. Amin. Ya. Hari ini saya akan bicara tentang perjanjian. Di dalam sejarah kekristenan, satu hal yang paling menjadi kontroversi, perdebatan di dalam publik, biasanya bicaranya tentang urusan keselamatan. Ya. Di dalam internal gereja sendiri masih ada pendapat yang berbeda di dalam hal keselamatan ini. Ada yang menganggap keselamatan itu bisa hilang, ada yang menganggap keselamatan nggak bisa hilang, dan sebagainya. Bahkan di luar gereja pun banyak orang berkata, lu kok enak orang Kristen cuma percaya Yesus terus selamat gitu ya. Apapun yang dilakukan mereka seolah-olah orang Kristen itu punya tiket untuk ke sorga. Gitu. Nah, untuk bicara tentang ini, banyak orang Kristen cuma bicara tentang keselamatan itu bisa hilang atau tidak bisa hilang. Urusannya cuma urusan hilang atau tidak bisa hilang. Tapi jarang bicara tentang esensinya, esensi keselamatan itu sendiri. Kalau keselamatan itu hilang, bagaimana bisa hilang? Kalau keselamatan itu tidak bisa hilang, kenapa kok nggak bisa hilang? Nah itu yang perlu dibahas saudara. Itu sebabnya kalau kita melihat Alkitab itu disebut sebagai perjanjian lama dan perjanjian baru. Ada dua, perjanjian lama dan perjanjian baru. Kenapa kok nggak disebut yang lain? Kenapa disebut perjanjian? Nah perjanjian di sini dikenal sebagai covenant, perjanjian yang bersifat intim, bersifat pribadi antara Allah dan umatnya. Kalau di era perjanjian lama, maka perjanjian yang dilakukan Allah kepada umatnya disampaikan melalui para nabi. Ya, kita tahu hukum Taurat disampaikan kepada Musa di Gunung Sinai. Tetapi di dalam perjanjian baru disampaikan melalui Yesus. Nah, konsep perjanjian Allah manusia ini yang bisa menjelaskan prinsip keselamatan atau esensi dari keselamatan yang benar. Karena itu pagi hari ini saya minta kita konsentrasi supaya kita mengerti betul. Semoga saudara pulang dari kebaktian hari ini, saudara mengerti konsep keselamatan ini dengan benar. Dari pengertian yang akan kita pelajari ini, kita mengerti betul bahwa keselamatan yang dari Tuhan itu tidak ketengan, tidak kaleng-kaleng, tidak murahan, saudara ya. Dan sebagai orang percaya, ini yang paling penting, kita bisa tahu bagaimana menjalankan atau mengaplikasikan perjanjian atau covenant kita di hadapan Tuhan ini. Dalam hidup kita sehari-hari. Ini yang paling penting. Mari kita baca sama-sama sekarang. Kitab Ibrani pasal yang ke-8, ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-9. Ibrani 8 ayat 7 sampai 9. Sebab sekiranya perjanjian yang pertama itu tidak bercacat, tidak akan dicari lagi tempat untuk yang kedua. Sebab ia menegur mereka ketika ia berkata, sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan dengan kaum Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka, pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir,
Sebab mereka tidak setia kepada perjanjianku dan aku menolak mereka. Demikianlah firman Tuhan. Sampai di sini kita baca firman Tuhan ini. Perjanjian Allah dengan manusia yang pertama ditulis di sebuah loh batu. Kita tahu ini yang kemudian dikenal sebagai hukum Taurat, diberikan kepada Musa di Gunung Sinai pada waktu itu. Karena orang Israel sendiri yang minta kepada Tuhan, berikan hukum-Mu supaya kami bisa menjalankannya. Saya pernah berkhotbah dulu, orang Israel itu dibawa Tuhan keluar dari Mesir sampai ke padang gurun itu dengan kasih karunia. Tapi sampai di padang gurun mereka minta Tuhan kasih hukum. Saudara, inilah manusia ya. Dicintai Tuhan, diberi kasih karunia, diberi anugerah tapi minta hukum. Ini karena kesombongan, seolah-olah mereka bisa menjalankan hukum Allah. Seolah-olah mereka berpikir kalau mereka sudah menjalankan hukum Allah, mereka merasa wah, mereka jadi orang suci, mereka jadi orang hebat. Padahal yang enggak, saudara. Ya. Perjanjian yang pertama, perjanjian yang tertulis, ditulis di loh batu dikasih Musa, dikasih kepada Musa di Gunung Sinai, ternyata tidak ditaati oleh orang Israel. Mereka gagal mengerjakan perjanjian yang pertama ini. Kemudian Tuhan bikin perjanjian yang kedua, perjanjian yang baru berdasarkan kerelaan hatinya. Bukan karena diminta lagi, tapi berdasarkan kerelaan hatinya dan dikerjakan sendiri oleh Tuhan di dalam Yesus. Perjanjian yang pertama didasarkan pada kemampuan mereka. Karena mereka minta, Tuhan berikan hukum-Mu, aku akan mengerjakan. Perjanjian yang pertama gagal, karena apa? Mengandalkan kekuatan manusia. Karena manusia yang ingin mengerjakannya. Mengandalkan apa yang bisa dikerjakan oleh manusia. Itu perjanjian yang pertama. Tuhan gak salah. Bukan perjanjiannya yang salah, yang minta yang salah. Yang kedua, di dalam Yesus Tuhan memberikan dengan kerelaan hatinya. Gak perlu disuruh siapa-siapa, bahkan ini sudah dikerjakannya sebelum dunia dijadikan. Sebelum manusia diciptakan, Tuhan sudah mengerjakannya. Dan perjanjian yang kedua inilah yang diberikan melalui Yesus. Dengan demikian, saudara perhatikan di sini, perjanjian antara Allah manusia, perjanjian yang baru ini dikerjakan satu kali untuk selamanya. Seperti hubungan ayah dan anak yang tidak bisa batal. Tidak ada toh seorang bapak ngomong sama anaknya, gua batal jadi bapak lu. Kamu sudah jadi anak, ya toh? Tidak bisa. Matius 5 ayat 45. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Matius 23 ayat yang ke-9. Dan janganlah kamu menyebut siapapun Bapa di bumi ini, karena hanya Bapakmu, yaitu Dia yang di sorga. Saudara, inilah gambaran hubungan antara Allah dengan manusia yang dijelaskan oleh Alkitab. Seperti bapak sama anak. Gak ada kan bekas anak, bekas bapak, gak ada, saudara. Tapi betul-betul satu hubungan darah, satu hubungan gen, ada genetikanya di situ. Jadi kalau saudara boleh percaya kepada Tuhan hari ini, ketahuilah di dalam hidup saudara dan saya, ada genetika Allah yang ditetapkan Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Saudara perlu mengerti dan perlu menghargai hidup saudara sendiri. Tahu hidup saudara ini siapa. Di dalam kesempatan kita live group
Beberapa minggu yang lalu saya jelaskan ada sebuah kisah yang menarik. Kisah seorang anak pangeran yang harus dilarikan oleh pembantunya, anak raja yang harus dilarikan oleh pembantunya karena ada situasi politik yang tidak menguntungkan di dalam kerajaan pada waktu itu. Anak ini masih kecil, tapi pembantunya menjaga dan memelihara anak ini dengan baik-baik karena sudah tahu ini anaknya raja. Dia pangeran, dia calon raja. Satu hari dia pasti jadi raja. Nah, anak ini pun juga begitu dalam kehidupannya sehari-hari. Dia pengen itu, dia pengen ini, pengen main seperti anak-anak yang lain. Dia nggak diizinkan oleh pembantunya. Kenapa? Pembantunya selalu mengingatkan, kamu anaknya raja. Kamu nggak bisa seperti itu. Ada satu rules tersendiri. Ada satu peraturan tersendiri untuk kamu harus tepati sebagai anak raja. Kamu tidak boleh begini, tidak boleh begitu. Sebab apa? Sebab satu kali nanti kalau kamu menjadi raja, kamu akan memberikan contoh yang baik kepada rakyatmu. Apa jadinya kalau kamu pada waktu masa kecilmu ini, kamu melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Ketika kamu menjadi raja, rakyat akan mencela kamu. Karena itu bersabarlah nak, karena kamu anak raja. Sampai satu ketika si anak kecil ini merasa kesal juga dia. Karena dia gak bisa bermain seperti anak-anak biasa yang lain. Tapi satu ketika anak ini sudah dewasa dan menjadi raja, dia baru mengerti kebenaran itu. Bahwa mulai dari kecil dia dididik sedemikian rupa, dipersiapkan untuk menjadi anak raja. Nah saudara, demikian juga saudara dan saya. Kita harus tahu di dalam hidup saudara dan saya ini ada gennya Bapak. Ada darahnya Bapak yang mengalir di dalam kita. Kita ini bukan berasal dari batu atau keturunan kera seperti teori evolusi. Kita ini diciptakan oleh Bapak. Roh kita ini keluar dari Bapak, saudara. Karena itu kita mesti mengerti bahwa sebetulnya Tuhan itu sedang mempersiapkan kita ini untuk hidup di bumi ini supaya kelak nanti bisa hidup kembali bersama Bapa. Karena memang itu kodratnya kita. Tapi berapa banyak orang-orang yang tidak mengerti prinsip ini. Mereka malah menolak Tuhan. Jadi hubungan antara Allah dengan manusia ini menggambarkan betapa Bapa kita di sorga itu betul-betul adalah keturunan kita. Kita berasal dari Dia. Kemudian yang kedua, perjanjian Allah dan manusia ini menggambarkan juga hubungan suami istri. Hubungan yang bersifat intim dan pribadi. Saudara lihat di sini. Meskipun kita ini punya bapak anak, ya. Tapi kan nggak pernah toh bapak anak berani telanjang bersama di muka. Ya, padahal ini keturunan darah loh saudara. Ketika kita sudah menjadi dewasa, kita akan malu untuk telanjang di muka ayah kita. Demikian juga ayah kita telanjang di muka kita, malu saudara. Kenapa? Karena meskipun ada hubungan darah bapak sama anak, ada batasannya. Tapi beda dengan hubungan suami istri. Kita nggak malu saudara. Itu bicara tentang satu hubungan yang intim dan pribadi. Ya, Efesus 5 ayat 22 sampai 23 mengatakan, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Saudara, coba lihat di sini. Ada dua hubungan yang digambarkan oleh Alkitab. Hubungan yang komplit. Satu, hubungan darah antara bapak dengan anak. Yang kedua, hubungan yang intim dan pribadi. Tidak ada yang lebih intim dan pribadi lebih daripada suami istri.
Jadi ini digambarkan pola hubungan antara Allah dan manusia itu. Demikian juga kalau hubungan Allah dan manusia begitu luar biasa, begitu melekatnya. Bukan cuma hubungan darah, tapi juga hubungan intim, hubungan yang pribadi seperti ini. Saudara, betapa pentingnya perjanjian itu. Ya, covenant itu. Nah, perjanjian pertama tadi yang dikatakan sebagai hukum Taurat tadi, dalam Ibrani 8 ayat 7 sampai 9 yang tadi baru kita baca, dikatakan perjanjian ini bercacat. Sehingga Tuhan harus membuat perjanjian yang baru, yang kedua. Kenapa? Karena nenek moyang Israel yang dibawanya keluar dari Mesir tidak setia kepada perjanjian pertama ini. Sehingga Tuhan menolak mereka. Cengli, saudara ya. Perjanjian ini diberikan karena Israel minta sama Tuhan, dikasih hukumnya. Habis dikasih nggak dijalankan, nggak ditaati. Akhirnya mereka mati semua di padang gurun. Cuma Kaleb dan Yosua yang akhirnya masuk ke tanah Kanaan. Gagal. Perjanjian pertama gagal. Dan Tuhan menolak mereka. Karena memang Tuhan yang mereka yang minta, mereka nggak lakukan. Tuhan bilang, finish. Nah, yang menarik sekarang, perjanjian yang kedua, perjanjian yang baru ini, dikatakan dibuat dengan kaum Israel dan Yehuda. Yehuda siapa? Keturunan Yesus. Tidak seperti perjanjian pertama. Perjanjian pertama ditulis di loh batu, perjanjian kedua tidak ditulis di loh batu lagi. Mari kita baca ayat yang ke-10. Ibrani 8 ayat yang ke-10. Maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Sesudah waktu itu apa? Sesudah perjanjian pertama gagal. Setelah perjanjian pertama tidak berhasil ditepati, dijalankan oleh Israel. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Nah, ini loh saudara, perjanjian yang kedua ini. Bukan ditulis dalam loh batu lagi. Yang karena Musa gregetan dipecahkan, dibanting, dipecahkan di muka bangsa Israel. Karena Israel membuat patung tuangan, patung emas tuangan. Yang kedua ini, perjanjian yang kedua ini ditulis di dalam loh hati dan pikiran orang, saudara. Aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskannya di dalam hati mereka. Wah, ternyata ini perjanjian yang ditulis oleh Allah sendiri di dalam hati dan pikiran manusia. Hati dan pikiran kita. Apa isi perjanjiannya? Tuhan akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatnya. Artinya apa, saudara? Perjanjian yang kedua ini, perjanjian yang baru ini, melibatkan hati dan pikiran orang. Amin. Ya. Melibatkan hati dan pikiran akal budi kita. Dengan kata lain, perjanjian ini melibatkan atau membuat hati dan pikiran seseorang ini terikat di dalam covenant bersama Tuhan. Nangkep nggak, saudara? Kalau yang pertama tadi cuma pada loh batu. Orang bisa baca, orang bisa lihat, orang bisa dengar, tapi nggak di sini, nggak di sini. Tapi perjanjian yang kedua ini sama Tuhan bukan di loh batu, dimasukkan di hati dan di pikiran. Artinya apa, saudara? Ini perjanjian yang melibatkan hati dan pikiran
yang bersedia terikat di dalam covenant bersama Tuhan tadi. Covenant darah, covenant hubungan darah, perjanjian yang intim dan pribadi bersama Tuhan. Makanya orang percaya Tuhan itu bukan rombongan. Papa mama saya Kristen, Pak, saya juga ikut nunut kalau mereka masuk surga, saya ikut masuk surga. Enggak, saudara. Ini perjanjian yang sifatnya pribadi. Yang melibatkan setiap hati dan pikiran manusia. Inilah prinsip kekristenan. Makanya sekarang kita ngerti bahwa kekristenan itu bukan murahan, bukan ketengan, bukan kaleng-kaleng, bukan cuma gampang ya Pak ya. Masuk surga gampang ya, jadi orang Kristen masuk surga ya. Percaya Yesus masuk surga. Oh enggak saudara. Saudara boleh ngomong percaya Yesus, tapi sebelum hati dan pikiran kita dilibatkan untuk mempercayai Yesus sepenuhnya, belum dilibatkan untuk terikat dengan covenant bersama Tuhan sepenuhnya, ini bukan urusan masuk surga. Nangkep ya? Belum bicara soal percaya ini saudara. Artinya dengan kata lain, percaya kepada Yesus itu percaya yang melibatkan hati dan pikiran kita. Hati dan pikiran yang diserahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Saya selalu berkata, percaya Yesus gratis, betul. Karena kasih Allah itu tanpa syarat. Unconditional love. Tuhan itu mencintai saudara apa adanya. Enggak tunggu saudara baik, dia tetap cinta sama saudara. Tapi yang namanya perjanjian antara Allah dengan kita itu beda saudara. Enggak main-main saudara. Karena kedua belah pihak harus sama-sama terikat, betul enggak? Itu kan prinsip perjanjian. Saudara pernah bikin jual beli rumah, ya kan? Perjanjian jual beli rumah. Saudara sudah teken satu sama lain, habis gitu tiba-tiba anaknya yang punya rumah bilang, itu kan yang teken papa gua juga ikut punya. Nggak bisa kan? Nggak bisa. Ini yang disebut percaya Yesus. Orang yang percaya Yesus itu yang hati dan pikirannya sepenuhnya mengasihi Tuhan dan sepenuhnya taat kepada Tuhan. Ini yang disebut percaya Yesus. Gak gampang-gampangan saudara. Nangkep ya sekarang ya. Jadi kalau ada orang yang bilang enak ya Pak ya, gampang ya. Percaya Yesus gampang masuk surga ya. Ngantongi tiket masuk surga. Pokoknya ada tiket capnya Yesus masuk surga. Siapa bilang? Enggak. Sebelum hati dan pikiran kita diserahkan kepada Tuhan, komitmen sama Tuhan, Tuhan hati dan pikiranku ini milikmu, aku serahkan semua kepadamu, aku percayakan kepadamu. Ini belum bisa disebut percaya saudara. Ada enggak orang yang belum sepenuhnya, belum sepenuh hatinya dan belum sepenuh pikirannya percaya kepada Yesus? Ada. Banyak. Ada enggak yang hati dan pikiran tidak sepenuhnya diberikan kepada Tuhan? Ada. Banyak. Yang begini yang paling banyak di dalam gereja. Saudara. Makanya kenapa dunia itu enggak tertarik sama gereja? Karena isinya yaitu tadi, orang yang mengaku percaya, mulutnya ngaku percaya, tapi hati dan pikirannya belum sepenuhnya diserahkan kepada Tuhan. Makanya nggak heran kalau ada kelakuan-kelakuan orang Kristen yang justru bukan mempermuliakan Tuhan, tapi mempermalukan Tuhan. Orang-orang yang setengah-setengah seperti ini yang merusak citranya gereja, citra orang percaya. Makanya gak heran dalam Matius 7 ayat 21-23 minggu yang lalu kita sudah bahas
Pada hari terakhir banyak orang yang mulutnya berseru Tuhan, Tuhan. Bahkan orang ini mungkin sudah terlibat di dalam ibadah, dalam pelayanan, sudah bisa khotbah, sudah bisa melayani, sudah bisa bikin mujizat, bikin nubuat, mengusir setan demi nama Tuhan. Tapi sesungguhnya hati dan pikirannya belum terikat di dalam covenant dengan Tuhan. Ada orang yang bertanya begini sama saya, "Loh kok bisa ya? Kok setan bisa kabur? Kok bisa terjadi ya? Kenapa mujizat bisa terjadi meskipun orang itu belum sungguh-sungguh?" Saudara nggak heran. Setan lari karena setan takut nama Tuhan. Takut sama nama Yesus. Karena setan tidak maha tahu, saudara. Untung setan tidak maha tahu. Coba kalau setan maha tahu, dia bilang, nggak sungguh-sungguh sama Tuhan, gitu saudara ya. Diketawain gitu ya. Tapi untung setan nggak maha tahu. Jadi ketika ada orang pakai nama Yesus, dia kabur, saudara. Ketika orang ini berkata, "Aku sudah mengusir setan demi namamu. Aku sudah bernubuat demi namamu. Aku sudah membuat mujizat demi namamu." Tuhan berkata, "Pergilah kamu, aku tidak mengenal kau. Engkau pembuat kejahatan." Saudara, orang gadungan ini memang mengerikan, saudara. Bayangin kalau saudara lihat ada polisi gadungan. Tahu ya? Bukan polisi tapi pakai pakaian polisi, gitu ya saudara. Dia pratrit di pinggir jalan, mobil-mobil semua berhenti, semua mau diatur, semua nurut, dikira dia polisi. Ternyata satu hari dia dicokok polisi. Ketahuan dia polisi gadungan. Kira-kira apa yang akan dilakukan sama orang gadungan ini? Polisinya ngomong apa kira-kira? "Ayo lepas pakaianmu. Jangan pakai pakaian ini lagi." Apa cuman gitu? Enggak. Apa yang dilakukan polisi? Tangkap, masukin penjara, betul enggak? Karena ini kriminal. Makanya Tuhan berkata, "Enyahlah kamu pembuat kejahatan." Anggap ya sekarang ya. Kenapa kok Tuhan mengatakan orang-orang seperti ini, gadungan seperti ini disebut pembuat kejahatan? Karena memang itu kriminal, saudara. Orang yang gak sungguh-sungguh di dalam Tuhan, gak sungguh-sungguh punya covenant dengan Tuhan, gak sungguh-sungguh anak Tuhan, ngaku sebagai anak Tuhan, melakukan perkara-perkara yang mempermalukan Tuhan. Itu kriminal betul. Dalam Matius pasal 13, kalau sudah baca mulai dari ayat 24 sampai 30, itu perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Ada orang yang menabur benih gandum, waktu semua orang tidur, kemudian musuhnya menabur benih lalang di tengah-tengah gandum tadi. Ketika bertumbuh, gandum dan lalang bertumbuh. Lalu hambanya berkata kepada Tuhan yang punya ladang. Dia berkata, "Maukah Tuhan supaya kami pergi mencabut lalang itu?" Karena memang lalang ini mengganggu kan, saudara. Lalu apa kata Tuhannya? "Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai." Wow, keren banget, saudara. "Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berbekas-bekas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku." Saudara, ternyata Tuhan yang panjang sabar itu memang sengaja membiarkan ada lalang di antara gandum itu. Tuhan yang maha tahu itu tahu siapa yang jadi gadungan sama siapa yang asli, tahu, saudara. Gandum dan lalangnya ada di gereja, tahu, saudara.
Tapi panjang sabar Tuhan memberikan waktu sampai masa menuai. Karena kata tuannya, kalau dicabut sekarang nanti gandumnya ikut tercabut. Karena mungkin kebetulan si lalang ini hopingnya si gandum, saudara. Tiap hari ngobrol, shopping bareng, main golf bareng, gitu ya. Kalau lalangnya pergi, gandumnya ikut pergi, kata Tuhan. Jangan, tungguin aja sampai waktu menuai. Nah, ketika waktu menuai sudah tidak ada lagi kan? Lalangnya diambil, masukin lumbung dibakar, gandumnya masukin lumbung untuk disimpan di dalam harta tuannya. Matius 12 ayat 29 berkata, hukum yang terutama ialah dengarlah hai orang Israel. Ini diambil dari Ulangan pasal 6. Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Saudara, ini loh kenapa tadi saya katakan. Setengah-setengah itu enggak laku sama Tuhan. Mesti segenap. Amin. Karena Tuhan itu sudah melakukannya segenap. Kenapa? Saya kasih tahu saudara. Karena sifat perjanjian itu harus adil dan seimbang. Saudara pasti enggak akan mau kalau saudara teken surat perjanjian yang tidak adil dan tidak seimbang. Betul enggak saudara? Saudara harus mau perjanjian harus adil dan seimbang. Gua bayar, gua juga harus dapat barang yang baik sesuai dengan harga yang gua bayar, kan gitu. Adil dan seimbang. Equal dan balance. Nah, keselamatan kita sudah dibayar lunas oleh hidupnya Yesus. Yesus sudah mati di Golgota. Itu sebabnya perjanjian yang kedua ini, perjanjian baru yang dibawa Yesus ini adalah perjanjian kehidupan, perjanjian hidup, saudara. Makanya ketika dia mati di kayu salib, yang dibeli adalah hidup saudara dan saya. Your life. Our lives. Dibeli sama Tuhan. Gua bayar hidupnya orang-orang ini. Dengan darah dan tubuh saya sendiri. Nangkep ya saudara ya? Kalau dia sudah memberikan segenap hidupnya untuk saudara dan saya, maka wajar, bukan wajib, wajar bila saudara dan saya yang ditebus tadi, yang sudah dibeli tadi, juga menyerahkan hati dan pikiran kita kepada dia. Amin. Nggak bisa dong, Kristus sudah membeli kita dengan segenap hidupnya, terus kita bilang ya separuh aja Tuhan ya, hati saya separuh aja milikmu, pikiran saya separuh aja milikmu, yaudah 90% lah Tuhan, 90% lah, yang 10% sisakan dikit, saya mau senang-senang buat dunia lah, sedikit-sedikit lah, kompromi dikit-dikit lah. Nggak bisa saudara. Tidak ada hukumnya, saudara. Kata Tuhan, ini perjanjian yang tidak adil dan tidak seimbang, betul enggak? Nah, dari sini kita ngerti, saudara. Saya bersyukur banget. Ya, kitab Ibrani, kita belajar kitab Ibrani, betul-betul saya bersyukur. Karena ini membuka banyak perkara yang selama ini kita anggap, alah, enggak terlalu penting. Oh, siapa bilang? Kalau saudara ngerti prinsip perjanjian ini, saudara tahu komitmen di hadapan Tuhan dengan sepenuh hati dan sepenuh pikiran kita itu mutlak. Gak ada tawar-menawar.
Ibrani 8 ayat yang ke-11 mengatakan, mereka tidak akan mengajar lagi sesama warganya atau sesama saudaranya dengan mengatakan, kenalah Tuhan. Sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Kebanyakan pada hari ini gereja mengajarkan cara mengenal Tuhan. Ada pelajaran katekisasi supaya orang mengenal Tuhan. Saudara, mengenal Tuhan itu nggak bisa diajarkan. Mengenal Tuhan itu bisa dialami. Amin. Harus dialami. Sampai hati dan pikiran saudara serahkan kepada Tuhan. Itu saudara mengenal Tuhan. Saudara baru merasakan, oh Tuhan itu seperti ini ya. Saudara bisa merasakan Tuhan itu bicara ya. Tuhan itu memimpin ya. Tuhan itu ajaib luar biasa. Saya beberapa waktu yang lalu ini gak tahu gimana, mungkin dasar mulut ini kepingin bandeng asap, saudara. Hidup di Australia mulutnya masih mulut Jawa. Kepinginnya bandeng asap, bayangin saudara. Ini kan sesuatu yang sudah mustahil. Kalau kita hidup di Indonesia, kita cari bandeng asap gampang, tinggal beli ke pasar Pabean atau pasar Genteng, Sidoarjo, beres sudah. Nah ini ada di Sydney kepingin bandeng asap, saudara. Kadang-kadang saya berpikir dalam hati saya, dalam pikiran saya, kamu ini gamjek kamu ini. Tahu ya, ragus. Saya bilang sama diri saya sendiri, ragus kamu ini. Tapi saya bilang sama Tuhan, oh Tuhan saya ini kepingin, kan pingin enggak apa-apa. Oh cuma pingin aja. Apa yang terjadi saudara? 2 hari yang lalu seorang sahabat saya dari Bali telepon saya. Ini ada orang mau ke Sydney nih, lu pesen apa? Hebat ya. Saya bilang sama dia, bandeng asap. Kemarin malam bandeng asapnya sudah sampai, sudah. Saudara lihat ya, Tuhan itu hidup, saudara. Teman saya di Bali, dia telepon Surabaya, kirim Bali kirim Sydney. Bayangin saudara. Hanya untuk bandeng asap yang dikepingini anaknya di Sydney. Harus dikirim dari Surabaya sampai ke Bali ke Sydney. Bayangin saudara. Kalau bandeng asap aja Tuhan tuh memelihara kita, apakah yang lain tidak? Karena itu kuncinya itu di sini saudara. Ketika saudara mempercayakan hati dan pikiran ini kepada Tuhan sepenuhnya, mujizat terjadi dalam hidup saudara. Kedahsyatan terjadi dalam hidup saudara. Saudara nggak perlu lagi tanya ini suara Tuhan apa suara setan, Pak. Nggak perlu lagi karena saudara kan ngerti itu suaranya Tuhan. Persoalannya pada hati dan pikiran yang belum diserahkan kepada Tuhan. Ini yang membuat kita tidak bisa mendengar suara Tuhan dan tidak ngerti kehendaknya. Tidak bisa melihat betapa campur tangan yang dahsyat dari Tuhan. Nah, terhadap orang-orang yang sudah menyerahkan hati dan pikiran sepenuhnya kepada Tuhan, inilah Ibrani 8 ayat 12 ini mengkonfirm, sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Wow. Dari sini saudara kita ngerti. Penyerahan diri kita kepada Tuhan itu membuat dosa saudara dan saya diampuni. Amin. Kesalahan kita dilupakan. Sepekat apapun dosa saudara. Sekelam apapun masa lalu saudara. Sehitam apapun noda kehidupan saudara. Dibersihkan sama Tuhan.
Kita biasa mengatakan dosa kita dilempar ke tubir-tubir laut. Dijauhkan dari hadapan Tuhan. Dilupakan oleh Tuhan. Diampuni kesalahan kita. Dia tidak lagi mengingat dosa mereka. Gak ada lagi catatan dosa kita di hadapan Tuhan. Kalau hati dan pikiran kita diserahkan kepada Tuhan sepenuhnya. Tadi ya, kita sudah baca segenap hati, bukan setengah hati. Segenap hati, segenap pikiran, segenap akal budi kita, segenap kekuatan kita. Bagi Tuhan, bahasanya segenap. Kenapa? Karena dia sudah melakukan segenap hatinya, segenap hidupnya kepada kita. Itu sebabnya perjanjian yang dia tulis di dalam hati dan pikiran kita adalah perjanjian hati dan perjanjian pikiran, perjanjian kehidupan. Orang-orang yang percaya seperti ini, yang bisa dipakai dan diurapi Tuhan untuk melayani Tuhan. Gak peduli berapapun usianya. Jangan saudara berpikir, Pak saya sudah tua Pak. No. Asal saudara punya hati dan pikiran diserahkan pada Tuhan. Tuhan pakai saudara. Sampai masa tua saudara. Sampai kapanpun saudara. Saudara tetap produktif di hadapan Tuhan. Saudara mungkin sudah nggak bisa cari duit lagi, nggak apa-apa. Yang penting bisa cari jiwa buat Tuhan. Amin. Ya. Ayat yang ke-13. Ibrani 8 ayat 13. Oleh karena ia berkata-kata tentang perjanjian yang baru, ia menyatakan yang pertama sebagai perjanjian yang telah menjadi tua. Dan apa yang telah menjadi tua dan usang telah dekat kepada kemusnahannya. Ketika Yesus sudah menetapkan satu perjanjian yang baru, yaitu perjanjian kehidupan yang tadi barusan kita bahas, yang tertulis dalam hati dan pikiran kita, maka hukum Taurat yang tertulis di loh batu itu dinyatakan sebagai perjanjian yang telah menjadi tua, usang, dan dekat pada kemusnahannya. Ini bicara tentang masa berlakunya pelayanan hukum Taurat dan pelayanan imam Lewi di bumi ini. Bicara tentang bahwa apa yang sebentar lagi ini akan berakhir. Era waktu ini akan berakhir. Kenapa? Karena era pelayanan Yesus sebagai imam besar agung di sorga sudah dimulai. Kapan? Ketika dia mati di kayu salib. Ya. Sejak kematian dan kebangkitan Yesus, berlaku pelayanan imam besar agung kita di sorga. Terus saya bertanya sama Tuhan, kenapa? Kalau memang Tuhan, perjanjian yang pertama ini bercacat, kenapa dikasih kepada manusia? Ibrani 10 ayat yang pertama, jawabannya saudara. Ibrani 10 ayat yang pertama. Di dalam hukum Taurat, bayangan situ, hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang. Dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu dengan korban yang sama, yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Jadi apa yang tidak sempurna tadi itu, apa yang bercacat tadi itu, memang sengaja untuk menjadi bayangan dari apa yang sempurna. Ya. Coba tolong Karen disampaikan foto yang saya siapkan. Sudah lihat ini gambar apa? Hah? Kuda apa?
Coba Karen diperbesar. Saudara, ternyata gambarnya zebra. Bayangannya kuda. Gambaran yang sederhana banget. Bahwa apa yang namanya bayangan itu jelas gak sempurna, betul gak? Cuma bayangan. Bayangan tubuh saudara, waktu matahari, di bawah matahari, jelas tidak menggambarkan saudara, betul gak? Bayangannya tidak sama dengan aslinya. Bayangannya kuda, aslinya zebra, saudara. Inilah yang kenapa dikatakan, yang pertama tadi itu cacat. Karena untuk menjadi bayangan, gambaran dari keselamatan itu sendiri. Hakikat keselamatan itu sendiri. Pelayanannya Yesus sendiri. Itu yang asli. Ini esensinya. Jadi kalau hukum Taurat tadi itu yang sifatnya agamawi tadi itu. Intinya adalah pada apa yang dilakukan oleh manusia. Tapi hukum yang kedua ini. Intinya pada apa yang dilakukan oleh Allah. Bukan oleh kita. Amin. Jadi selama kita itu melakukan aktivitas agamawi saja, tapi kita tidak melakukan esensi dari keselamatan itu sendiri, yaitu pelayanan agung Yesus, perjanjian hati dan pikiran, perjanjian kehidupan ini, maka sesungguhnya kita belum percaya. Kita masih dalam proses percaya, tapi belum percaya. Saudara ingat ketika Nikodemus datang kepada Tuhan Yesus pada waktu malam? Dia dalam proses percaya. Tapi ketika Yesus mati di kayu salib, dia bersama Yusuf Arimatea datang ke kubur Yesus membawa rempah-rempah untuk memberikan pengurapan kepada tubuh Yesus. Dia sudah sampai kepada percaya. Percaya itu mengandung resiko, saudara. Setengah percaya tidak ada resiko. Amin. Hari ini saya berdoa supaya kita mengerti prinsip perjanjian di antara Allah dengan kita. Kalau kita bisa menghormati prinsip perjanjian ini, saudara, saya percaya Tuhan itu menghormati kita semua. Amin. Makanya dikatakan Yesus itu duduk di sebelah kanan Allah Bapa di sorga. Artinya dia ada di tempat yang paling terhormat di sorga yang mulia bersama Bapa. Tapi ketika Stefanus mati di rajam batu, Alkitab mengatakan dia melihat Yesus berdiri di hadapan Bapa. Wow. Saya ngelihat, saudara, orang yang berani mengambil resiko percaya ini tadi, memberikan hati dan pikiran kepada Tuhan sepenuhnya ini. Dia dihormati oleh Bapa. Dia dihormati oleh Tuhan. Apapun bentuk sacrifice yang saudara lakukan demi percaya saudara, saudara dihormati oleh Tuhan.